Petrus berkata tentang mujizat, Petrus berkata tentang kuasa nama Yesus yang ajaib dan heran itu. Dan apakah itu masih terjadi sampai hari ini? Masih. Katakan amin. Mujizat itu masih ada sampai sekarang. Jadi emas dan perak tidak ada padaku, bahkan langit dan bumi tidak dia kuasai oleh Petrus. Tapi apa yang dikatakan? Dalam nama Yesus. Mari kita saudara, jangan takut iblis. Pastikan hidupmu ditakuti oleh iblis. Katakan amin. Ya, ada pendeta saudara di Kalimantan, di Banjarmasin, dirampok, dicancang sama rampok dia. Loh, kalau saya pernah dimaling, saya bilang dalam nama Yesus. Itu saudara-saudara. Ibul waktu itu ya, terus ya. Jadi saudara, kalau kita ini punya kuasa, percaya Tuhan sungguh-sungguh, punya hati nurani, lalu mempercayai bahwa firman Tuhan ya dan amin, roh dan yang kekal, saudara-saudara, bahwa apa yang kita katakan seperti yang Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku, langit dan bumi sudah tidak ada padaku, itu adalah milik Tuhan. Tapi apa yang kau katakan menjadi milik Tuhan, menjadi milik dalam nama Yesus. Maka orang itu disebut apa? Berjalan. Apa orang itu jalan? Enggak, lari. Dia langsung lompat, untung balik mana. Lega balik, berilang, udah rapture. Ya, kayak orang corona kemarin banyak yang rapture. Tetangga saya sebelah baru malam itu duduk-duduk, besoknya sudah ke rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati sudah. Belum lagi yang wah kanan kiri muka belakang, tapi tidak sampai atas bawah. Ya, saudara, ya mereka pada meninggal hari-hari. Tapi kita kalau percaya kuasa Yesus luar biasa. Saya pastikan kalau saudara datang ke gereja di tempat ini ada perjamuan kudus, tidak ada yang corona. Pulang ke gereja kena corona, saya pastikan tidak ada. Katakan amin. Sembuh dari corona, saya percaya itu. Katakan amin. Ya, jadi emas dan perak tidak ada padaku, dalam nama Yesus. Maka mengalirlah kuasa mujizat, maka mengalirlah urapan Tuhan, maka mengalirlah roh kesembuhan itu, dan orang yang lumpuh itu jadi berjalan. Ya, kalau saudara tidak punya uang, dalam nama Yesus. Oh, duit datang. Dan Bu Elsa, kalau uangnya habis, dalam nama Yesus, duit datang. Ya, saya diberkati, saya tidak kekurangan lagi. Amin atau amin? Seperti itu, saudara-saudara. Saya ngomong ini, saya lakukan sampai hari ini. Dan kita diberkati. Saya ngomong Pak Sundia, saya ini tidak kerja. Sudah 35 tahun tidak kerja. Ya, tapi diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Bayar rumah, listrik, air, bayar apa aja, sampai hari ini saya tidak ada yang utang. Dipelihara Tuhan. Karena saya percaya burung di udara dipelihara, hidup kita dipelihara Tuhan. Amin, Robert? Amin. Jadi kalau kita dipelihara Tuhan, pasti saudara. Saya tidak bilang, oh insya Allah nanti kamu diberkati. Oh, tidak ada. Pasti diberkati. Ya, sorga itu omongannya yang pasti, bukan kira-kira. Pasti diberkati. Demi nama Yesus orang Nazaret itu. Dan kuasa Tuhan turun, dan mujizat yang luar biasa itu terjadi, saudaraku. Dan satu kali bertobat, satu kali Petrus berkhotbah, berapa orang bertobat? 3.000. Sekarang ini pendeta 3.000 kali berkhotbah, tidak satu pun yang bertobat. Saya senang di gereja ini kadang-kadang ini ada yang biasanya Pak Hartono datang kembali ke Tuhan. Ada temannya orang, ya saudara sepupu kita, Dimas namanya, datang kepada Tuhan. Dan masih banyak lagi yang menikah. Kita pernah menikahkan Muslim sama Buddha di gereja. Bertobat, datang kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oke, kita lanjut. Yang keberapa sekarang? 6. Bu Thomas sudah selesai. Sekarang anaknya Bu Thomas. Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2. Tolong dibacakan. Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2.
Silakan nih. Amsal pasal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Iya, jadi kalau kita pengen diberkati, yang keenam ini harus punya manajemen hikmat. Semua katakan manajemen hikmat. Katakan amin. Nah, hikmat itu untuk apa? Untuk mengatur segala sesuatu supaya terjadi keseimbangan. Ya, kami Pantai Kosta tidak cuma tahu Roh Kudus, bahasa roh, tapi juga belajar teologi. Saya belajar di tempat Stephen Tong. Itu teologi yang paling kolot Protestannya, saudara. Saya belajar di situ. Ya, kita tidak cari perbedaan, kita nyari kesamaan. Kalau yang ada yang baik, kenapa kita tidak belajar dari yang lain? Setuju, katakan amin. Gitu, saudara. Tobi ini masih anak-anak ini. SMA belum lulus sudah mimpin pujian di sini. Ya, tidak apa-apa. Kita ini memuliakan Tuhan. Harus punya hikmat. Hikmat itu adalah bahasa raja-raja. Kalau saudara ada masalah, tidak tahu jalan keluarnya, sembahyang, doa, serahkan masalah, maka hikmat turun, masalahmu ada jalan keluar. Katakan amin. Itu saudara-saudara. Ada apa saja bawa itu dalam doa. Sandalku hilang Tuhan. Di mana ini Tuhan, tolong. Kadang-kadang saya bawa kunci, kapan itu kunci gereja keteresut. Tuhan tolong, tak boleh notas tidak ada di gereja. Tuhan tolong, tidak tahunya jatuh, ceblok di bawah kursi ketemu, saudara. Tuhan tolong itu artinya Tuhan dengar seruan kita, saudara-saudara. Hikmat itu akan memelihara hati kita. Hakim bilang apa? Jagalah hati. Jangan sampai bilang apa? Jangan sampai teracuni, ternodai oleh masalah, oleh segala macam keadaan dunia ini. Tapi jaga hati untuk tetap peka, dengar-dengaran, dan peka akan kehendak rencana Tuhan. Dan kalau ini terjadi, maka dikatakan tadi panjang umur, lanjut usia, serta apa? Sejahtera ditambahkan kepadamu. Ini luar biasa. Sejahtera itu apa? Kemakmuran itu ditambahkan. Makanya punya hikmat itu luar biasa. Ya, saya ketemu presiden, saudara, zaman Habibie itu ke istana. Itu karena hikmat. Terus ketemu Pak Gubernur, Bu Gubernur. Hikmat yang membuat kita bisa ngomong dengan pas. Ya. Oh, semua yang pintar-pintar ngomong alor gitu ini. Ada Pak Charles, ada Pak Rudolf itu ngomong alor gitu. Saya cuma satu kalimat. Pak Gubernur, kami membuat acara pendeta-pendeta se-Indonesia. Yang punya kapasitas membuka acara ini adalah Pak Gubernur. Pak Gubernur jawab apa? Saya bukan hanya datang untuk membuka acaramu, tapi tak sumbang 40 juta. Ini benar, sudah terjadi. Nah, ini namanya bahasa hikmat. Gini-gini gembala ini ahli lobby, saudara. Lo bener, lobby meja makan. Ya, ini Elias ini waktu punya masalah dia tidak tahu buyung, tak bawa ke bubur Manado, Moni Yuli itu terus bawa bubur Manado. Sudah lapor polisi aja Elias, terus langsung cair masalahnya Elias, selesai sampai hari ini. Lo kok diam aja, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saudaraku, hikmat itu luar biasa. Tidak ada hikmat yang tidak menemukan jalan keluar. Nah, kita bagaimana? Salomo bilang apa kalau kita disuruh belajar hikmat? Belajar dari apa? Semut. Kalau saudara lagi malas dulu semut itu. Ya, makanya hidup ini harus terus sibuk. Kayak damar kanginan itu, Bu Elia itu sibuk terus kayak damar kanginan. Mandek-mandek lewis turu. Apalagi kalau sudah ngoro, nyenyak, tidak bergerak, saudara. Ya. Lu gembalamu ini lah turu hebat. Duduk gitu di mobil itu loh, Yusak bilang duduk di mobil langsung nyaris tak terdengar. Langsung bleksek, bukan semangat, bleksek turun. Saya ingat waktu saya berangkat doa pengerja di Makliko dia dari Tangerang itu ke Sentul ke Bogor itu jauh. Naik Alphard, saya duduk depan. Duduk sendakep langsung hilang. Tahu-tahu bangun sudah sampai Bogor.
Saudara-saudara, hikmat itu membuat kita fresh, itu membuat kita rest, istirahat. Yang percaya katakan amin. Lanjut. Yang ke-7, Efesus 6 ayat yang ke-20. Mari Ibu tolong sebelahnya tadi, Efesus 6 ayat yang ke-20 dibacakan ya. Bisa Ibu? Efesus pasal 6 ayat yang ke-20. Bu siapa, Bu Markus? Saya. Iya. Yang dilayani sebagai utusan yang dibicarakan doa supaya Maaf, bukan Efesus 6, Efesus pasal 3 ayat 20. Efesus pasal 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Amin. Dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa yang bagaimana? Kuasa Allah. Bagaimana kuasa itu bekerja? Sembahyang sing temen. Lek perlu apa? Kuasa. Puasa, betul. Lek perlu apa lagi? Geru-geru. You know geru-geru? Kalau ada orang meninggal, itu kalau orang Tionghoa meninggal itu supaya masuk surga, ada yang disebut dengan tangisan Cino. Bukan tangisan Londo, tangisan Cino. Sampai bayar itu di mana itu? Mana Demak itu? Adiasa. Itu sampai nanggap dong teng terus. Oh, itu nangis, ditanggap, dibayar. Namanya tangisan Cino. Loh iya benar saudara. Nah saudara, sembahyang itu harusnya seperti itu. Sembahyang, saya seneng sama orang-orang GPD itu. Kalau udah sembahyang mereka nangis betul, geru-geru.